Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan yang berada pada cerita Yohanes atau kisah Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 26. Dengan tema bagi kita, berikan yang aku butuhkan. Berkaitan dengan kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu, kalau kita semua mau mengatakan ataupun kita mau menyatakan kebutuhan kita, itu bisa kita tulis berlembar-lembar banyaknya. Tetapi perlu kita untuk melihat dengan seksama, apakah kebutuhan yang kita tuliskan itu benar-benar adalah sesuatu yang dapat kita nikmati, kita alami atau kita rasakan dengan sesuatu yang tidak akan pernah habis-habisnya. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini dengan kebutuhan yang bisa kita adakan. Kalau misalnya kita butuh makan hari ini, barangkali kita bisa adakan untuk hari ini dan habis hari ini. Atau juga di dalam kita membutuhkan sesuatu, bisa kita bekerja bertahun-tahun baru kebutuhan itu kita peroleh. Nah, bisa saja kita merasa puas. Kita sudah merasa nyaman dengan kebutuhan kita. Kita begitu senang dengan apa yang bisa kita peroleh dari kebutuhan itu. Tapi Bapak Ibu, coba kita mendalami di dalam hati kita. Kita renungkan dengan segala sesuatu yang sudah kita peroleh dengan kebutuhan ini. Apakah benar-benar bahwa kebutuhan itu memberikan rasa nyaman, rasa tentram, rasa gembira, rasa sukacita, atau bilang itu bahagia? Apakah itu menjadi kekekalan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, bahwa semua bisa kita rasakan dan itu sesaat saja. Sebab itu, maka di dalam bacaan kita pada saat ini, apa yang dikatakan kebutuhan kita, dan itu menjadi kekekalan di dalam diri kita, dalam sepanjang hidup kita di dunia ini. Dan itu tidak akan pernah bahwa habis-habisnya di dalam kita menikmatinya. Bapak Ibu Saudara, kita membaca bagian percakapan Yesus dan perempuan Samaria. Perempuan Samaria juga adalah merupakan bagian yang berada pada kehidupan bersama sebagai bangsa Israel. Sehingga dia juga tahu di dalam kehidupannya di mana dia selalu membutuhkan satu kehidupan yang benar-benar dia bisa alami, dan itu dapat senantiasa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya. Ia datang ke sumur untuk mengambil air. Kita tahu Bapak Ibu, sumur itu memiliki kedalaman yang sangat dalam. Dan orang akan mengambil airnya dengan cara menimba. Tentu perempuan ini, ia ingin menimba air untuk kebutuhannya. Dia pakai di dalam kehidupan rumah tangganya, maupun juga itu bisa
diberikan kepada ternak-ternaknya. Dan air memang menjadi satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Sebab katakan di dalam tubuh kita ini membutuhkan air minum. Kalau orang kurang minum, dia akan sakit. Terutama dia akan mengalami dehidrasi. Jadi dengan hal seperti ini memang menjadi kebutuhan. Air itu menjadi kebutuhan. Kemudian bahwa dia juga membutuhkan timba. Dia tidak akan bisa mengambil air itu kalau tidak menggunakan timba. Sebab itu dia membawa timbanya sendiri dan dia akan mengambil air. Itu kebutuhan-kebutuhannya. Supaya bisa dia mendapatkan air dan bisa dia minum, dia pakai, dia pergunakan. Nah, pada saat Bapak Ibu dia berjumpa dengan Yesus di sumur itu, maka dia melihat Yesus tidak membawa timbanya. Lalu bagaimana Yesus bisa menimba air yang ada di dalam sumur itu? Dan bisa untuk meminum air itu lalu tidak merasa haus lagi. Karena itu dia juga ungkapkan, bagaimana engkau bisa mengambil air yang di dalam sumur itu dan engkau meminumnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus kemudian menarik perempuan ini untuk mempercakapkan apa yang sesungguhnya di dalam kehidupan setiap orang atau setiap keberadaan manusia. Oleh karena itu, maka Yesus menyampaikan kepada perempuan ini pada ayat 13 dan 14 dikatakan, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Satu hal yang ingin di mana Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria ini, bahwa air yang ada di dalam sumur ini adalah kebutuhan sesaat. Orang yang haus akan minum, memang dia akan dipuaskan dan hausnya hilang. Tetapi Yesus akan memberikan kepuasan di dalam kehidupan manusia. Dan itu menjadi pancaran kekuatan yang memancar di dalam diri manusia sampai kepada kehidupan yang kekal. Apa yang dimaksudkan dengan Yesus dengan percakapan ini, dengan perkataan ini? Bahwa di dalam kehidupan setiap orang bukan kepuasan sesaat, tetapi dia harus memiliki suatu kehidupan yang memuaskan dirinya kepada kekekalan atau dalam hidup yang kekal. Sehingga Bapak Ibu di sini bisa untuk kita pahami bahwa Yesus sesungguhnya berbicara soal keselamatan. Keselamatan itu telah dinyatakan bagi kehidupan manusia. Sehingga siapa yang percaya kepadanya dan selalu ada dalam kebenaran untuk beriman kepadanya, mereka tidak akan haus lagi.
Sebab keselamatan itu mengandung damai dan sejahtera Allah, menyangkut seluruh eksistensi kehidupan kebutuhan manusia. Dan itulah yang dimana Yesus berikan. Sehingga dikatakan itu terpancar, keselamatan itu terpancar di dalam diri orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu maka Yesus menyampaikan dalam kebenaran untuk setiap orang terus ada di dalam keselamatan yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah kehidupan, supaya mereka juga akan hidup, dikatakan tetap sampai kepada kasih karunia Allah yang memancarkan keselamatan kepada kehidupan yang kekal. Dan itu menjadi kebutuhan, yaitu mencari keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Karena itu maka perempuan Samaria ini menyampaikan pada ayat 15, dia mengatakan, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan ini masih ingin mencari apa sesungguhnya dalam kebenaran Allah. Dia haus akan kebenaran di dalam kehidupannya. Dia mencari kebenaran itu. Dan dia menginginkan. Ini ada suatu hal yang menarik dari perempuan Samaria ini. Pada akhirnya dia percaya apa yang dipercakapkan oleh Yesus Kristus. Dia sangat tertarik dengan perkataan Yesus. Karena itu dia sudah mulai untuk membuka dirinya, untuk mau menerima keselamatan itu. Dia mau menerima kebutuhannya secara hakiki dalam kehidupan dunia ini sampai kepada kehidupan yang kekal. Bukankah itu juga menjadi kebutuhan bagi seluruh umat manusia yang sesungguhnya adalah membutuhkan keselamatan. Keselamatan yang tentu saja tidak ada dalam nilai-nilai dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu maka kita semua juga selalu menginginkan kehidupan kita, mengadakan segala sesuatu untuk kebutuhan kita. Apa yang saat ini Bapak Ibu inginkan dalam keberadaan kebutuhan kita? Barangkali kita berpikir bahwa kita membutuhkan pekerjaan. Karena dari pekerjaan itu kita bisa memperoleh uang. Sehingga kalau kita sakit kita bisa untuk membayar rumah sakit. Dari pekerjaan itu kita bisa mengadakan segala sesuatu yang kita butuhkan, entah itu rumah, entah itu pekerjaan, entah itu ladang dan sebagainya. Bahkan dari pekerjaan, seringkali kita menilai ada status-status kehidupan, ada status hidup sosial yang seringkali melupakan kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dianugerahkan keselamatan dari Allah Bapa Surgawi. Sehingga seringkali di dalam keberadaan kita, kebutuhan-kebutuhan yang kita adakan itu hanya untuk menonjolkan status-status kehidupan kita. Seringkali yang kita adakan sebagai kebutuhan kita adalah supaya kita bisa bagaimana setiap orang memuji keberadaan kita. Dengan kebutuhan kita lalu kita adakan
Kadangkala itu adalah untuk gengsi kita. Sehingga Bapak Ibu kita melupakan sesungguhnya yang kita butuhkan, bagaimana jiwa saya tenang, bagaimana hidup saya ini penuh dengan sukacita, bagaimana saya merasakan bahwa bisa menikmati walaupun yang di depan kita, yang kita makan, yang kita minum, nah, itu adalah hal yang sederhana, tapi sederhana seperti apa? Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maka di sini, kalau kita hanya dengan kepentingan, kebutuhan kita, kadangkala juga kita melupakan orang lain. Kadangkala kita tidak lagi merasa simpati yang sesungguhnya kepada orang lain. Hanya kita memikirkan kebutuhan kita, sehingga tidak ada lagi bagaimana rasa untuk kita mau supaya orang lain pun ikut ada di dalam kehidupan yang benar-benar damai, sejahtera, rasa nyaman, dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di bulan Pelkes ini kita semua merenungkan kehidupan kita sebagai gereja, terutama bagi kita sebagai warga gereja. Kita benar-benar mau membawa kehidupan kita, bahwa kita percaya Yesus Kristus sudah menganugerahkan, mengalirkan keselamatannya bagi kita. Sehingga dengan demikian, bahwa di dalam keberadaan kita juga mau supaya itu kita percakapkan kepada orang lain. Bagaimana kasih Allah yang besar di dalam Yesus Kristus yang menganugerahkan kebutuhan rohani kita. Sehingga di dalam dunia ini dengan segala kekhawatiran, kekacauan, dengan segala penderitaan, tetapi kita tetap ada rasa sukacita. Kita tetap rasa aman, kita tetap rasa bahagia. Maka disitulah aliran dari keselamatan Allah sebagai air hidup dalam keberadaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita semua, kita mau supaya percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepadanya. Kita minta apa yang kita butuhkan, maka Dia memberikan apa yang sesungguhnya kita perlukan. Sehingga kita juga selalu mau bersyukur dan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula bahwa kita pun diajak supaya kita bersama-sama dengan semua orang untuk terus menyatakan bagaimana hidup damai, bagaimana hidup sejahtera, bagaimana supaya hidup itu tetap ada di dalam saling mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.